Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi. Kita akan membahas hal-hal yang berbau komputasi untuk bangsa Indonesia. Maka untuk itulah Komputasi Indonesia ini hadir akan bahas hal-hal yang dianggap rumit untuk ditampilkan dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Oke, kita akan memulai pembahasan pada hari ini, yaitu tentang analisa numerik persamaan difusi. Ini adalah kelanjutan dari persamaan diferensial parsial. Kita akan membahas komputasi dari semua lini, jadi dari numerik nanti sampai ke artificial intelligence. Oke, di analisa numerik ini kita akan membahas tentang difusi pada sesi ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di halaman ini, kita tahu bahwa difusi ini adalah termasuk bagian dari persamaan parabolik gitu. Jadi pada sesi sebelumnya, pada video sebelumnya, kita telah menceritakan bagaimana kategori-kategori yang ada, dan beberapa kategori sudah ada videonya. Silahkan untuk dinikmati, silahkan untuk dijadikan bagian dari pembelajaran. Pada sesi ini kita akan bahas tentang kategori parabolik, yaitu persamaan difusi. Kita lihat di sini, ini adalah persamaan difusi du do t minus k du 2u du x kuadrat sama dengan 0. Ini adalah khas persamaan difusi. Oke, bagaimana persamaan ini didapat? Nah, itu nanti pada sesi khusus, yaitu sesi bagaimana menyelesaikan ini secara analitik. Tapi pada kali ini kita akan menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan metode numerik. Oke, di sini ada sebuah pembahasan cukup menarik bahwa solusinya ini tidak bisa menggunakan metode Lipman, harus menggunakan metode lain karena mengandung dimensi lain selain posisi. Jadi kemarin kita sudah membahas metode Lipman begitu. Nah, silahkan bagi yang mungkin baru mengikuti video ini bisa melihat video yang sebelumnya tentang bagaimana eliptik yang kita selesaikan dengan metode Lipman. Nah, pada saat ini persamaan yang ada ini tidak bisa diselesaikan dengan metode Lipman gitu ya. Ada mekanisme yang berbeda begitu. Kenapa tidak diselesaikan dengan metode Lipman? Karena di sini mengandung variabel waktu, sementara di metode Lipman itu semuanya adalah variabel posisi. Ketika semuanya variabel posisi, maka iterasi yang terjadi di metode Lipman itu adalah iterasi untuk mendapatkan nilai yang paling dekat. Jadi nanti akan ada nilai atau U yang akan kita cari adalah U baru dengan U lama dicocokkan sampai nilainya sama gitu, nilainya dekat sesuai dengan epoch. Tapi kali ini kita tidak menggunakan metode seperti itu, kita menggunakan metode yang lain karena kita punya di sini dilakukan variabel t. Jadi bagaimana U ini terhadap fungsi t itu akan coba ditampilkan. Jadi bagaimana perubahan-perubahan terhadap waktu, terhadap posisi itu akan ditampilkan begitu. Jadi perubahan itu adalah perubahan yang dianggap sudah sahih. Sementara di metode Lipman itu setiap perubahan, setiap iterasi yang ada itu bukan nilai yang sesungguhnya.
begitu. Jadi ketika kita menggunakan metode Lippmann itu sebenarnya bukan nilai sungguhnya sampai nilai akhirnya begitu. Nah, sementara kalau misalkan kita sekarang ini harus memunculkan U sebagai fungsi X dan fungsi T yang setiap iterasinya, setiap perubahan fungsi T yang muncul, setiap perubahan dalam satuan waktu, maka itu adalah profil yang sudah dianggap benar. Jadi tidak ada nilai yang random yang kita masukkan di metode Lippmann itu kita masukkan, atau kita masukkan sebuah nilai 0. Jadi di dalam metode sekarang ini kita tidak menggunakan angka-angka random atau dinolkan gitu ketika kita tidak tahu. Jadi ketika kita tidak tahu, maka kita harus menyelesaikan dengan cara yang lain. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk menyelesaikan kasus difusi ini, maka digunakan metode eksplisit, implisit, dan Carl-Nicolson gitu. Jadi kita menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan metode eksplisit, implisit, dan Carl-Nicolson. Pada sesi ini kita akan membahas bagaimana diselesaikan secara eksplisit. Jadi nanti fase berikutnya kita akan menyelesaikan dengan metode implisit dan kita akan menyelesaikan dengan metode Carl-Nicolson. Oke. Kita akan menyelesaikan dengan menggunakan metode eksplisit bagaimana yang telah barusan diinformasikan. Ini kembali kita tulis lagi supaya kita tidak kehilangan arah. Kita tulis lagi persamaan difusi. Ini persamaan difusi satu dimensi, ini persamaan difusi dua dimensi. Begitu. Nah, kalau persamaan difusi satu dimensi, maka kita sebagaimana biasanya harus mengubah seperti film video-video sebelumnya. Kita harus mengubah persamaan analitik ini, persamaan analitik yang ada, persamaan diferensial analitik yang ada yang harus diubah menjadi persamaan dalam bahasa numerik gitu ya. Jadi do atau integral nanti itu harus diubah menjadi dalam bentuk numerik gitu. Nah, ini bagaimana cara mengubah ini menjadi bentuk ini, itu di video sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana analitik itu berubah menjadi numerik begitu. Nah, seperti ini. Jadi ini kita buat atas bawah. Kenapa? Karena sudut pandangnya adalah karena ini beda dimensi supaya enak saja begitu. Yang ini adalah variabel X, yang ini adalah J nya adalah variabel waktu. Nah, untuk J mau dibuat J atau T, itu terserah kita aja. Yang penting ini adalah indeks koordinat yang sedang kita pantau, koordinat yang akan sedang kita analisa. Ini I dan J, sementara di sini kita buat yang di atas ini adalah variabel waktu, ini adalah variabel posisi begitu ya. Jadi ini adalah variabel waktu, ini adalah variabel posisi. Nah, ketika yang diamati atau yang didiferensialkan terhadap X, maka yang bergerak adalah X nya begitu. Ketika yang didiferensialkan, ketika U ini didiferensialkan terhadap satuan waktu, maka T nya yang bergerak begitu. Oke. Di sini kita diberi gambaran kalau misalkan persamaannya adalah dua dimensi sebagaimana ada di sini. Jadi bisa nabrak U atau kemudian do 2U do X kuadrat ditambah do 2U do Y kuadrat begitu. Ini juga persamaan difusi. Kalau misalkan kita melihat sumbu X nya adalah atau sumbu posisinya adalah X dan Y. Nah, kalau seperti ini nulisnya, mengubahnya masing-masingnya itu adalah seperti ini, di mana ini I dan K. Jadi ketika dia didiferensial terhadap X kuadrat, maka yang bergerak I nya ketika dia mohon maaf ini salah ketik, ini didiferensial terhadap Y,
maka ini yang bergerak ini adalah K-nya. Begitu ya. Jadi ketika ini delta Y, maka yang bergerak adalah K-nya. Nah, kalau T yang bergerak adalah J-nya, karena J mewakili dimensi waktu. Oke, kita akan melakukan analisa untuk variabel X saja, tidak X dan Y, dan variabel waktu. Nah, persamaan ini tetap akan kita tulis di halaman yang sekarang supaya kita tidak kehilangan. Begitu. Persamaan ini kemudian kita ubah. Tadi kita substitusikan bahwa do U do T itu menjadi seperti ini. Kemudian kappa ini do 2U do X kuadrat itu menjadi seperti ini. Jadi kalau ini dipindah ke sana, maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Begitu. Nah, kalau misalkan memang ini dipindah, ini dengan ini tidak bisa dibuat sama karena memang ini beda variabel. Meskipun sebenarnya sama-sama konstanta, beda dimensi maksudnya. Ini meskipun ini sama-sama konstanta, ini bisa dibuat sama tapi tidak layak karena ini adalah variabel waktu, ini adalah variabel posisi atau jarak. Begitu. Jadi ketika kita ingin mendapatkan UJ plus 1 UIJ plus 1, maka ini variabel ini tetap harus diikutkan. Begitu. Nah, ini kalau kita ubah menjadi seperti ini. Begitu. Ini dikalikan ke sana, maka ini menjadi seperti ini, maka ini dipindah ke sini, maka menjadi UIJ. Jadi UJ plus 1 ini adalah U yang selanjutnya, J plus 1 adalah J yang selanjutnya, J yang akan datang atau waktu yang akan datang. Begitu. Jadi karena J itu adalah variabel waktu, maka ini simbol ini mengatakan bahwa ini adalah U di sebuah posisi tertentu, posisinya I, begitu, untuk waktu selanjutnya. J plus 1 untuk waktu selanjutnya. Jadi ketika kita lihat di sini, maka ini adalah U di I yang sekarang, di titik tertentu I itu adalah posisi, di J itu adalah waktu yang sekarang. Ketika ini variabelnya J, dan J, maka ini adalah saat sekarang. Jadi ini dihitung pada saat sekarang di posisi I plus 1, I min 1. Sementara ini delta X kuadrat dan delta T kali kappa itu kita, karena ini adalah konstanta dan tidak bisa ini dijadikan sebuah satu konstanta, maka ini kita kumpulkan konstantanya menjadi lambda. Nah, ini di lambda adalah kappa delta T per X kuadrat. Karena ini semuanya konstanta, maka kita bisa menjadikan sebuah konstanta baru. Begitu, konstantanya adalah lambda. Dari beberapa eksplorasi tentang numerik, nilai lambda itu sebaiknya lebih kecil daripada 0,5. Caranya pasti akan mengubah delta T dan delta X. Delta T dan delta X ini terserah kita. Makin kecil maka iterasinya akan makin perubahannya akan dilihat. Misalkan delta T, perubahannya akan dilihat dalam satuan berapa waktu ya. Misalkan dalam 0,1 detik atau dalam 0,01 detik. Jadi delta T itu menentukan perubahan smooth seberapa detik perubahan berikutnya, suhu berikutnya. Begitu. Dan itu sudah di dalam numerik ini sudah akan include di dalam variabel lambda. Lambda di sini adalah sebuah konstanta baru, begitu ya. Nah, jadi UIJ ini sekarang sama dengan sebuah persamaan seperti ini, di mana semua ini J ini adalah waktu yang sekarang gitu. Sementara I nya ini I plus 1 adalah posisi selanjutnya, I min 1 posisi sebelumnya. Jadi begitu, tergantung dari I yang sedang diamati. Oke. Jadi ini adalah persamaan metode eksplisit. Begitu, ini adalah metode eksplisit. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Ini
sini ada contoh gitu. Jadi kalau misalkan kita punya besi begitu, kemudian besi ini suhunya di ujungnya adalah 100 derajat Celcius, di ujung satunya adalah 25 derajat Celcius begitu, sementara delta X nya adalah 0,01, berarti ini berapa ini, 1 2 3 4 5 berarti 0,05 meter itu berarti artinya ini 1 cm, berarti ini adalah 5 cm. Kita punya sebuah batang besi sepanjang 5 cm. Kita menganalisa dari satu dimensi, maka berapa tebalnya ini kita tidak mempermasalahkan, kita anggap ya ini analisanya adalah satu dimensi. Nah, bagaimana suhu-suhu yang ada di sini begitu, itu nanti akan kita lihat. Nah, di sini ini ada informasi bahwa suhunya adalah 20 derajat Celcius di awal. Sebelum ini dipanaskan, maka suhunya adalah 20 derajat Celcius, jadi 20 gitu. Jadi kemudian ini dipasang 100, pasang 25, 100 dan 25 ini akan continue posisinya, jumlah konstantanya, nilainya. Maka bagaimana perubahan dari suhu-suhu yang ada di sini. Nah, di dalam mekanisme persamaan eksplisit yang akan kita bahas, itu adalah persamaan yang sudah istilahnya sudah fix, tidak seperti metode Lippmann yang dimana nilainya bisa sebuah nilai konstanta. Nah, sementara di sini nilainya adalah sudah nilai yang saat itu, memang nilai benda saat itu di posisi ini. Di sini dikatakan 20 derajat Celcius, anggap saja ini adalah sebagai suhu kamar. Jadi nggak bisa ini kemudian nilainya dibuat 0 dulu, itu nanti akhirnya menghasilkan sebuah kurva, sebuah nilai yang tidak jelas, karena nilainya jadi nilai istilahnya nilai khayalan gitu. Jadi sementara di sini harusnya sebelum dipasang 100 derajat dan 25 derajat ini harus ada nilainya. Nah, bagaimana perubahan semua titik-titik yang ada di sini terhadap waktu, itu yang akan kita analisa. Nah, sementara di titik ini dan titik ini sudah dibuat fix sebagai syarat atas bahwa nilainya adalah 100 derajat Celcius dan di sini 20 derajat Celcius. Kita lihat di sini delta T-nya adalah 3 detik, jadi dia naik dianalisa setiap 3 detik. Kemudian di sini delta X-nya sebagaimana ini tadi 1 cm. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita tadi sudah punya persamaan lambda sama dengan kappa delta T per X kuadrat. Maka kalau kita masukkan di dalam kasus soal tadi, kappa itu adalah K rho C, ini K rho C begitu. Kalau misalnya kita masukkan semua termasuk delta T dan delta X, kita masukkan semua, maka kita mendapatkan lambda adalah 0,4239. Ya, sebaiknya memang lambda lebih kecil dari 0,5, sebaiknya itu. Makin kecil apakah makin bagus? Ya, makin stabil gitu ya. Jadi sebaiknya jangan terlalu besar. Maka untuk itu nanti kita akan mengubah, jika lambdanya lebih besar dari 0,5 maka errornya itu akan makin besar. Maka untuk itu delta T dan delta X nya ini harus kita sesuaikan, harus kita buat supaya nilai lambda ini bisa kurang dari 0,5. Nah, kebetulan di dalam soal ini kita sudah mendapatkan lambdanya adalah 0,4 gitu ya, jadi sudah kurang dari 0,5 begitu. Oke, ini adalah rumus dari persamaan eksplisit. Kita tadi sudah merumuskan persamaan eksplisit itu. Nah, kasus yang kita eksplorasi pada hari ini adalah seperti ini. Jadi deltanya ini 1 cm, suhu di ujungnya 100 derajat Celcius, suhu di ujungnya adalah 25 derajat Celcius, kemudian suhu di tengah-tengah ini adalah 20 derajat Celcius.
dengan lambda 0,4239. Kemudian karena kita sedang mengamati temperatur, maka variabel U, variabel umum tadi kita buat dalam variabel T supaya lebih bisa mendapatkan gambaran filosofi fisiknya. Jadi T ini adalah T yang akan datang, ini adalah T yang sekarang, J ini artinya yang sekarang. Kalau ada J-1 itu adalah waktu sebelumnya gitu, karena ini hanya J saja, maka ini adalah waktu sekarang. Jadi T yang akan datang di I di sebuah titik tertentu, misalkan T di I ini sangat bergantung dari T. Jadi ini waktu yang akan datang sangat bergantung pada di posisi itu. Jadi T yang selanjutnya di sini berapa sih? Gitu. Suhu di sini selanjutnya berapa? Itu tergantung dari suhu dia sebelumnya. Gitu. Ditambahkan dengan lambda suhu dia sebelumnya di suhu dia sekarang lah, kalau misalnya kita definisikan ini adalah yang akan datang adalah suhu sekarang di sini, ditambahkan dengan lambda suhu sekarang di sini dikurangi dengan ini sebenarnya nanti bisa dijadikan 1 kalau misalkan nanti, tapi tetap ada faktor lambda gitu, jadi 1 min 2 lambda gitu ya. Ini adalah suhu di sini yang saat ini di posisi ini, kemudian ini adalah min 1 berarti di posisi ini, jadi suhu di posisi ini. Jadi dia ini dipengaruhi oleh suhu dia dan suhu dia sendiri. Jadi suhu dia yang akan datang dipengaruhi dari suhu dia sendiri dan suhu tetangga terdekatnya. Oke. Nah, kita sudah masuk ke bagian coding, dan di sini contoh codingnya adalah dengan menggunakan Octave. Ini tadi adalah kasus yang menjadi soal kita. Itu maka metode yang pertama di dalam pemrograman kita akan membersihkan layar dan memori sebagaimana biasanya. Maka kita perlu untuk memastikan variabel-variabel yang dipakai dan sebagainya sudah bersih dari memori. Takutnya nanti kalau misalkan kita tiba-tiba menggunakan variabel T sementara sebelumnya kita sudah melakukan penulisan program dengan variabel T yang sudah terisi, sementara kita lupa untuk kemudian T tadi harus dikosongkan atau dibuat 0 dan sebagainya. Nah, untuk menjaga seperti itu kita pastikan memorinya bersih, kemudian layarnya juga bersih. Oke, jadi takutnya ini kalau misalkan sebelumnya kita sudah membuat program, tapi kalau misalnya ini programnya itu selalu di running dari baru, maka ini menjadi tidak diperlukan. Oke, jadi ini sebagai standar membersihkan layar dan memori. Kemudian yang kedua adalah memasukkan syarat batas. Oke, kita memasukkan syarat batas dengan n sama dengan 6. N sama dengan 6 ini dilihat dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik yang akan dianalisa. Bukannya ini nilainya 0, berarti kenapa enggak 5 gitu ya. Di dalam perhitungan Octave dan dalam perhitungan program-program yang lain itu memang tidak ada indeks 0. Jadi ini selalu dianggap indeks 1 gitu. Jadi tidak ada indeks 0, indeks 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlahnya adalah 6 dengan indeksnya mulai dari 1, tidak ada indeks 0 di dalam matriks. Begitu. Kemudian kita buat delta T sama dengan 3 sebagaimana tadi yang ada di soal. Kalau misalnya kita melakukan eksplorasi, pasti delta T ini terserah kita. Nah, kemudian T sama dengan 9 itu adalah tadi di dalam soal. Kita lihat lagi lah, ini T-nya adalah diukur dari 0 sampai 9 begitu ya. Jadi kita ukur, jadi waktu pertama waktu 9 dengan delta T 3 detik. Jadi kita akan mendapatkan nilai T di 0. T di 0 sebenarnya sudah kelihatan, kemudian T di 3, kemudian T di 6 dan T di 9. Jadi setelah 0 detik, 3 detik, 6 detik dan 9 detik begitu. Jadi terakhir adalah di 9. Kemudian kita menuliskan syarat batas, lambdanya adalah 0,4239 sebagaimana sudah dihitung.
Untuk berikutnya maka kita mendapatkan matriks ya. Matriks ini adalah matriks suhu di sini, dan variabel berikutnya adalah variabel waktu. Jadi kita membuat matriks yang nilainya 0 semua, variabelnya n kali, jadi ini matriksnya adalah n kali t per delta t. Ini delta t, t-nya adalah 9, jadi kalau misalnya 9 dibagi 3, karena memang deltanya naik 3 setiap 3 detik sampai 9, maka jumlah matriks kita yang untuk dimensi T itu adalah 3. Berarti matriks ini adalah N, berarti 6 kali 3. Begitu ya. Jadi ini untuk mensiasati perubahan variabel ini secara parametrik. Jadi nanti misalkan delta t-nya kita ubah menjadi 1, maka ini kita nggak usah kita ubah. Jadi kita hanya mengubah yang ada di sini. Jadi ketika t-nya nanti kita naikkan menjadi 12 atau kita naikkan menjadi misalkan 300, itu tinggal kita mengubah di sini. Kita tidak mengubah variabel yang lain karena sudah parametrik begitu. Jadi ini kita buat matriksnya akan berubah sesuai dengan nilai akhir t-nya dan sesuai dengan delta t. Di sini sudah dirumuskan. Kita sudah disuguhi sebuah kondisi di mana ketika matriks pertama, karena enggak ada matriks ke 0, waktu ke 0 kan tidak ada, maka ketika suhu awal di posisi 2, 3, 4, 5 itu nilainya adalah 20 derajat Celcius. Jadi ini adalah kondisi awal itu adalah T sama dengan, jadi kondisi awal adalah ketika waktunya J-nya, ini misalkan ini adalah I, ini adalah J, maka J-nya adalah 1 karena J-nya 0 nggak diwadahi di dalam matriks, dan nggak mungkin matriks indeksnya 0. Matriks pasti diawali dari indeks 1. Begitu. Jadi kita akan mencari ini dan ini, dan ketika awal kita sudah disuguhi bahwa ini nilainya adalah 20. Begitu. Oke. Setelah ini syarat batasnya sudah dimasukkan, maka kita akan membuat bagaimana dia terproses. Untuk reviewer dari video ini nggak usah khawatir, kita akan memposting lengkap skripnya untuk bisa diuji coba di Octave yang dimiliki. Oke. Di sini proses iterasinya itu ada 2 looping. Jadi looping terhadap posisi, dan ini looping terhadap waktu, gitu ya. Ini looping terhadap waktu yang M ini, kemudian I ini adalah looping terhadap posisi. Jadi kita akan melakukan looping posisi-posisinya. Jadi bagaimana T selanjutnya di sini, 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 bagaimana suhu selanjutnya di sini, dan bagaimana suhu selanjutnya di sini. Nah, karena ini dengan ini sudah dianggap sebagai sebuah nilai yang tidak berubah, maka kita memulai I-nya mulai dari 2 ini. Jadi karena ini nilai 0 nggak ada di sini, kan koordinatnya mulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, berarti di sini koordinatnya adalah mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti mulai dari koordinat 2 sampai koordinat 6 min 1. Jadi di sini n-nya 6, berarti kita akan melakukan looping. Kita mencari T selanjutnya. Dari T yang sudah ada. Nah, karena T-nya itu diwakili dengan J sesuai dengan perumusan ini, begitu yang tadi sudah dibahas, maka kita masukkan T yang sudah diketahui, datanya sudah diketahui. Nah, ini tetap harus dipasang supaya nilainya ini selalu dikontrol oleh ujung dengan ujung ini. Jadi selama looping yang ada semuanya dari T sekarang sampai T kapanpun itu selalu dikontrol bahwa ujung dengan ujungnya itu adalah sesuai dengan kondisi yang ada, begitu. Nah, J ini menunjukkan waktu. Oke.
Kemudian setelah kita paham variabel i, bagaimana iterasi i-nya, berarti kita mencari yang akan datang di sini. Kemudian kita menghitung variabel waktu. Di sini kita buat variabelnya adalah m. Sementara di sini tidak ada satupun yang menggunakan variabel m. M ini hanya ingin mendefinisikan bahwa waktu yang akan dicari itu kan dari 0 sampai t min delta t, gitu ya, dari 0 sampai t nya tadi misalkan 9 detik dengan deltanya adalah 3 detik. Jadi dia akan melakukan proses untuk melakukan pengamatan di t keberapa m ini akan melakukan looping di situ. Nah, sementara indeksnya di sini, indeks waktunya adalah indeks dalam bentuk bilangan bulat, maka untuk itu kita buat jadi setiap perubahan dari m ini itu kita buat sebuah nilai bulat yang jadi t ketika t sama dengan 3 maka c nya sama dengan 1, ketika t nya sama dengan 6 maka c nya sama dengan 2. Nah, ini sebenarnya kita konversi antara t dengan c menjadi seperti berikut ini, begitu ya. Jadi ini supaya paham saja, sebenarnya bisa saja ini dengan m dikalikan berapa gitu. Nah, ini hanya ingin mempermudah saja di tampilan sekarang ini supaya kita tahu bahwa setiap naiknya m delta sebagai t itu maka setiap kali naik delta t maka c nya naik 1, begitu. Oke. Rasanya sudah cukup dipahami. Nanti mungkin silakan melakukan eksplorasi dari skrip yang akan diposting di deskripsi. Untuk lebih mudah, maka kita akan memainkan gambar gitu ya. Jadi daripada kita melihat angka-angka ini, mungkin akan lebih enak apabila kita membuat gambar begitu. Nah, sebenarnya angka-angka ini juga bisa kita mainkan di sini, tinggal kita nanti kasih tulisan tambah T begitu ya, tanpa titik koma, maka itu akan muncul ke yang terakhir. Oke, kita akan lebih mudah kalau misalkan kita menggunakan gambar. Kita punya dua figur sekarang, figur 1, kita punya figur 2. Figur 1 ini figur 1 ini itu adalah ingin menggambarkan tentang suhunya, yang dimana ini iterasinya terhadap C. Jadi ketika C-nya berubah, bagaimana? Ketika T-nya berubah, bagaimana? Jadi suhu di masing-masing ini. Jadi suhu di sini berapa terhadap T, suhu di sini berapa terhadap T, suhu di sini berapa terhadap T, suhu di sini berapa terhadap perubahan T. Jadi gambarnya akan kita akan melihat bagaimana perubahan posisi ini terhadap T. Nah, sekarang di sini dibalik. Di sini yang diiterasikan itu adalah I-nya, gitu. Jadi I-nya. Jadi indeks X-nya itu adalah J, adalah waktu. Jadi bagaimana perubahan per titik ini terhadap waktu. Ini makin naik atau turun terhadap waktu, makin naik tentu terhadap waktu. Nah, kalau ini tadi kita lihat bagaimana X-nya itu adalah memang posisi X-nya itu sendiri. Jadi grafiknya nanti adalah suhu-suhu per titik ini. Silakan nanti diuji coba, nanti silakan dilihat di deskripsi untuk kemudian diuji coba, diganti-ganti gitu supaya yang bagian melihat di sini teman-teman yang bisa melakukan bisa mencoba ini di Octave-nya. Nah, ini yang kita hasilkan. Jadi setelah di rating begitu, pada T terakhir adalah 9 detik begitu, maka kita akan mendapatkan 3 grafik karena memang tadi delta ini kan delta T nya 3, berarti dari detik ke 0 ini adalah detik ke 0, detik ke 0 ini jadi 100, kemudian ini kan poin kedua 3, 4, 5 ya, poin kedua 3, 4, 5 ini di sini. Jadi awalnya kan 100, 0, kemudian ini langsung 25. Jadi ini grafik pertama. Grafik kedua adalah sudah mulai begini.
2, 3, 4. Jadi ini adalah detik ke-3, detik ke-6. Detik ke-6 ini di poin 2 itu sudah naik segini, di poin 2 ini, begitu, gitu ya. Jadi sudah mulai naik. Jadi ini poin 2, ini karena koordinat X-nya adalah 0, jadi ini koordinat X-nya dengan poinnya itu berbeda, begitu. Karena poinnya ini, poin ini mengikuti matriks, gitu. Ini poin kedua itu ada di sini, gitu. Poin pertama, poin kedua ada di sini, maka suhunya sudah mulai naik, gitu. Kalau sebelumnya yang biru ini poinnya masih di sini. Nah, berikutnya pada T sama dengan 3 dia sudah naik di sini. Pada T sama T sama dengan 3 masih di sini, begitu. T sama dengan 0 masih di sini, T sama dengan 3 masih di sini, T sama dengan 6 sudah di sini, dan T sama dengan 9 ketika sudah 9 detik dia sudah di sini. Nah, kalau di sini T sama dengan 0 di sini, ketika detik ke-3 dia masih di sini, ketika dia detik ke-6 juga masih di sini, ketika detik ke-9 di sini, gitu. Silahkan melihat gambar ini, bisa menginterpretasikan ini adalah poin, ini adalah suhunya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini adalah grafik perubahan setiap posisi. Ini adalah posisi posisi pertama ini, kedua ya. Posisi pertama kita nggak akan menganalisa yang ada di sini karena ini sudah fix. Yang kita analisa adalah mulai kedua, 3, 4, 5-nya nih. Posisi kedua adalah dia sudah berubah di sini, gitu. Jadi di sini dia sudah mulai ketika T sama dengan 0, ketika T seperti di sini tadi, ketika T sama dengan 0, ketika T sama dengan 3 dia di sini, dia mulai naik ini. Ketika T sama dengan T adalah delta kali 3 ini, delta kali 3 ini artinya sudah 6 detik setelah delta kali T kali C nya di sini, ini berarti kan ketika 9 detik, ketika detik ke-6 di sini, ketika detik ke-9 di sini. Nah, ketika poin kedua seperti itu, detik ke-6 masih di sini, detik ke-9 sudah mulai naik. Nah, poin yang lain itu naiknya masih kecil. Ini kalau kita mengamati sampai 9 detik. Mungkin akan menarik kalau misalkan ini kita naikkan terus supaya kita lihat bagaimana perubahan-perubahan ini ya. Nah, ketika kita buat sampai detik ke-30, ternyata tampilannya seperti ini, gitu ya, naik. Jadi dia makin menuju sebuah nilai yang linear, makin menuju linear antara ujung di sini yang 100, ujung di sini yang 25. Ini adalah titik-titiknya tadi, gitu. Cukup menarik, begitu. Nah, kita lihat sudah mulai kelihatan dia masih naik suhunya. Jadi ini adalah poin, ini adalah detik, ini adalah detik pertama, gitu. Udah, ini ketika detiknya sudah kita lihat di sini detiknya 30, maka di sini 10, C-nya adalah 10 karena deltanya adalah 3. Berarti ini adalah sudah detik ke-30, dia sudah mulai naik, gitu. Oke, kita lihat kalau misalkan ini kita naikkan lagi. Nah, ketika ini T sama dengan 60, maka sudah benar-benar kelihatan mulai lurus ya. Jadi perubahannya sudah mulai kecil. Dari sini bisa kelihatan di masing-masing titik sudah mulai mendatar, gitu. Jadi kalau misalnya diteruskan ke misalkan mau ke 600 detik, gitu ya, detik ke 600, maka ini pun prediksi kita sudah mulai lurus. Jadi dia tidak akan grafiknya tidak akan naik dari sini karena secara logika juga tidak mungkin begitu. Jadi dia akan menjadikan seakan-akan seperti garis linear gitu. Jadi suhunya akan menurun dari sini ke sini, begitu secara linear gitu. Jadi di posisi 2, 3, 4, dan 5 itu nih suhunya akan linear antara 100 sampai 25 ini.
dan perubahan suhu terhadap waktunya akan mengikuti profil ini. Nah, cukup menarik ini. Sudah kita bisa mengamati bagaimana dinamika titik ini terhadap waktu, bisa dilihat dari gambar ini, dan bagaimana perubahan dari semua titik ini terhadap waktu kita bisa lihat di sini. Alhamdulillah, jadi pada hari ini kita sudah bisa belajar tentang bagaimana sebuah kasus difusi, dan yang kita selesaikan dengan menggunakan metode eksplisit begitu. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.